walakinnahum ra'au annahu la yarwi qalilan thumma yaruddu sahiha alilan. Nah, yang ada para imam ini melihat ahlul kalam ini apa, ilmu kalam ini apa, tidak bisa menghilangkan haus, tidak bisa mengobati penyakit, justru yang sehat jadi sakit. Maka masih ingat antum ucapan Imam Syafi'i pagi hari belajar filsafat, belum siang ya, belum sampai siang sudah bodoh dia, sudah tidak paham agamanya, ya, menjadi otaknya menjadi tidak waras. Ini ucapan beliau karena beliau tahu persis apa itu ilmu filsafat. Bukan menjadikan seseorang faham terhadap Islam, justru sebaliknya. Ya. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i yang lain. La yubtala al-'abdu bi kulli ma nahallahu anhu ma 'ada syirk. Seorang muslim ya, seorang hamba diuji dengan kemaksiatan, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, merampok dan seterusnya, tapi belum syirik, masih menyembah Allah satu-satunya. Tapi dia berzina, minum khamar, berjudi, narkoba, segala kemaksiatan yang Allah larang dia langgar. Itu khairun lahu, kata Imam Syafi'i. Itu lebih baik daripada min ayyandura fil kalam, daripada melihat-lihat tentang ilmu kalam, belajar filsafat. Lebih baik berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya. Dua-duanya buruk, dua-duanya maksiat, dua-duanya dibenci oleh Allah, dua-duanya disukai oleh iblis. Tapi belajar filsafat ini lebih disukai oleh iblis daripada tadi zina, khamar, judi, narkoba dan seterusnya. Kenapa Imam Syafi'i berani mengatakan seperti itu? Karena beliau tahu akibat belajar ilmu kalam dan akibat zina, khamar, judi. Beliau tahu dan sudah nampak. Jangankan orang awam, Imam Ghazali saja susah mau keluar. Itu persaksian dari murid besar beliau. Jangankan orang sekelas Al-Ghazali, sulit mau keluar. Sudah sadar nih ilmu filsafat, ilmu sesat. Maka beliau tulis salah satu kitab beliau, Tahafudul Falasifah, kesesatan filsafat, ditulis oleh beliau. Berarti kan beliau sadar filsafat itu sesat. Tapi karena sudah terlalu dalam beliau memasuki ilmu filsafat, beliau tidak sanggup keluar. Barangkali antum pernah ada yang membaca kitab beliau yang sangat terkenal apa? Ihya Ulumuddin. Ini luar biasa, diagung-agungkan di beberapa pesantren di negeri kita ini, luar biasa. Terlihat sekali bahwa beliau tidak bisa meninggalkan ilmu filsafat. Dan sulit untuk menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Yang masih saya ingat, sekilas saya baca yang beliau tulis itu, seandainya membaca Al-Fatihah tidak meneteskan air mata, karena mungkin sudah setiap hari mendengar Al-Fatihah biasa saja, tapi mendengar syair tentang surga neraka, tentang taat kepada Allah, lalu meneteskan air mata, maka saat itu mendengarkan syair itu lebih baik dari mendengarkan Al-Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa beliau mengucapkan ini? Ra'yu, nggak pakai dalil. Kalau pakai dalil luar biasa ya. Mana ada kalimat di muka bumi ini, kalimat siapapun mengalahkan, jangankan mengalahkan, menyamai Al-Fatihah, nggak mungkin.
sebesar-besar surat. Kalau sebesar ayat apa? Ayat kursi ini sebesar-besar surat Al-Fatihah, dikalahkan oleh syair. Karena dengan ra'yu beliau bahwa ketika mendengarkan syair ini atau nasihat ini bisa meneteskan air mata, terharu dirinya, ingat surga, neraka dan seterusnya. Sementara mendengarkan Al-Fatihah biasa saja, karena setiap hari dia mendengar. Betul-betul dia meninggalkan wahyu, berpegang kepada ra'yu. Itu filsafat. Ciri-ciri filsafat seperti itu. Jelas kan, beliau nggak bisa keluar. Padahal beliau sendiri yang mengatakan filsafat itu sesat. Maka wajib bagi kita berhati-hati. Apalagi sudah puluhan tahun si fulan ini di Mu'tazilah misalnya, di NII misalnya, di LDII misalnya, lalu bertaubat ngaji salaf. Karena dulu waktu di LDII NII jadi ustadz, begitu ngaji salaf sebentar, 6 bulan 7 bulan langsung ngajar. Hati-hati ya, akan nampak nanti, akan keluar. Beda kalau dari kecil dia belum pernah terkena syubhat, dari kecil belum pernah masuk NII, LDII, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, beda ya. Maka hati-hati.